Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Belenda Team. Oke teman-teman semua, mungkin banyak sekali di antara teman-teman yang presentasi bisnis eco racing banyak sekali menerima penolakan. Alasannya berbagai macam ya. Mungkin yang pertama ada yang bilang tidak punya modal ya. Tidak punya modal mas, saya benar-benar nggak punya uang ya untuk bergabung dengan bisnis eco racing. Terus kemudian mungkin yang kedua apa istilahnya, tidak punya waktu. Saya sibuk mas, saya istilahnya lagi skripsi ya, tidak ada waktu. Saya istilahnya pekerja keras mas, istilahnya saya manajer, saya sibuk dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga, bukan bidangnya ya. Bukan bidangnya. Ini bukan bidang saya, Mas. Saya nggak mungkin sukses di sini. Terus kemudian yang keempat, izin orang tua, suami, ya, istri, pacar dan lain-lain. Ya, saya izin dulu ya, Mas, ke istri, ke orang tua, ke pacar dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kelima, saya gengsi, Mas. Ya. Karena saya bukan apa istilahnya, bukan di sini ininya pekerjaannya dan lain sebagainya. Terus kemudian yang keenam, mungkin saya nggak yakin saya bisa sukses. Saya nggak yakin bisa jalanin bisnis seperti ini mas. Saya nggak yakin. Terus kemudian banyaklah ya pertanyaan-pertanyaan, penolakan-penolakan dari calon member. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang mungkin teman-teman semua belum paham juga, sesuatu tentang ilmu kehidupan. Ya, ilmu kehidupan. Ketika teman-teman semua paham ilmu kehidupan ini dan menyampaikannya dengan betul ke semua calon member, insya Allah ini akan membuka paradigma mereka bahwa bisnis ini layak untuk kita perjuangkan. Nah, oke. Mungkin kita bicara tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia ini, pendidikan adalah hal yang mungkin harus ya diperjuangkan, karena semakin pendidikannya bagus, semakin juga istilahnya masa depannya bagus katanya. Semakin istilahnya kerjaannya nanti bagus. Nah, mungkin kalau bicara pendidikan, kita bicara sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah 4 tahun. Nah, kalau misalkan di total berarti untuk pendidikan kita perlu waktu 16 tahun ya. Terus kemudian kenapa kita berpendidikan, kenapa kita sekolah? Karena kita ingin cari ilmu. Dari cari ilmu untuk apa? Untuk dapat ijazah ya. Ijazah, dari dapat ijazah untuk apa? Untuk kerja. Nah, dari kerja untuk apa? Untuk UUD. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya uang ya, ujung-ujungnya penghasilan. Kita bilang rata-rata aja ya, rata-rata penghasilannya UMR ya. Contoh saja, UMR misalkan gaji kita anggap 5 juta per bulan. Nah, kalau misalkan ditanya dari 5 juta per bulan, kita bisa nabung berapa setiap bulannya? Mungkin rata-rata di angka 1 sampai 2 juta per bulan. Anggap aja 2 juta per bulan. Itu pun kalau misalkan kita benar-benar hemat irit ya. Benar-benar hemat, benar-benar irit. Terus kemudian ya dianggap pelit juga gitu. Karena benar-benar sulit istilahnya mengeluarkan uang. Akhirnya bisa nabung lumayan juga gitu. Bisa 2 jutaan per bulan. Nah, terus kemudian kalau misalkan bicara impian ya, kita dari SD sampai kuliah kita disekolahkan oleh siapa? Oleh orang tua kita. Ya, oleh orang tua. Nah, lalu apa yang ingin kita berikan kepada orang tua kita? Ya, orang yang telah istilahnya memberikan pendidikan yang terbaik buat kita supaya masa depan kita bagus. Mungkin kita bicara impian. Impian ingin istilahnya menghajikan kedua orang tua. Menghajikan. Untuk haji saat ini kalau misalkan haji plus
mungkin di angka 150 sampai 200 jutaan. Itu kalau satu orang. Kalau misalkan dua orang, kedua orang tua kita mungkin diangkat 300 juta lebih, kita anggap 300 juta. Ya. Terus kemudian pengen membelikan sesuatu yang terbaik, mungkin ingin membelikan rumah untuk orang tua, ya. Rumah kita anggap mungkin 500 juta. Ya, 500 juta istilahnya di kota-kota, atau misalkan sampai 1 miliar ya. Terus kemudian ingin membelikan sesuatu kendaraan yang terbaik buat orang tua, buat kesana kemari, ya, mobil, kendaraan yang terbaik buat orang tua, mungkin di angka sekitar ya minim-minimnya 300 juta ya. Nah kalau misalkan kita hitung, ini belum bicara yang lain ya, belum misalkan mempensiunkan orang tua kita dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kita hitung berarti ini sekitar 960 juta. Nah kalau misalkan Anda bisa nabung sekitar 2 juta per bulan, itu artinya apa? Anda mampu untuk istilahnya mewujudkan impian itu dalam waktu sekitar 400 ya, 480 ya, 400 ya, sekitar 430-an ya, 430 atau 400 lebih ya, pokoknya sekitar 500 kurang berarti 480 betul ya, 480 bulan. Jika dibagi 12 bulan, itu artinya dalam waktu 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Nah kalau misalkan kita lihat ya 40 tahun, pertanyaannya usia orang tua kita berapa tahun saat ini? Usia orang tua mungkin di angka 40 ya, 50 atau 30 berapa ya. Nah tambah lagi 40 tahun, pertanyaannya adakah usia untuk orang tua kita sampai seperti itu ya? Belum lagi kalau misalkan 40 tahun kemudian harga haji masih segitu, harga rumah apakah masih segitu ya, apakah harga mobil masih segitu, mobil yang lumayan mewah. Nah pertanyaannya seperti itu. Nah kalau misalkan bilang, wah saya bersyukur aja mas, saya alhamdulillah udah seperti ini juga. Oke, kita bahas tentang ilmu syukur yang mungkin kita belum paham. Ilmu syukur, pertanyaannya, kita dilahirkan oleh siapa? Oleh orang tua. Dari orang tua kita akhirnya tercipta anak. Anak ke-1, anak kedua ya, anak ketiga, anak keempat. Mungkin ini kita ya, Anda, ini istilahnya adik Anda, ini mungkin kakak Anda, ini kakak Anda juga, atau misalkan adik Anda. Nah pertanyaannya, Anda disekolahkan, diberikan pendidikan yang terbaik oleh siapa? Oleh orang tua kita. Nah terus kemudian kita ingin balas budi, ingin menghajikan ke orang tua dan lain sebagainya. Kita memiliki impian yang sangat besar. Namun pertanyaannya ketika kita kuliah ya, terus kemudian kita dapat jodohnya, akhirnya kita punya anak ya, 1, 2, 3. Pertanyaannya, kita lebih fokus ke anak kita atau fokus ke impian orang tua ya, atau fokus ke impian orang tua? Pertanyaannya, kalau misalkan Anda fokus ke anak Anda, lalu bagaimana dengan impian Anda untuk membahagiakan orang tua? Bagaimana impian Anda untuk membahagiakan orang tua Anda? Katanya Anda pengen menghajikan, katanya Anda ingin mempensiunkan, katanya Anda ingin memberikan rumah yang terbaik buat orang tua. Tapi ketika akhirnya Anda fokus ke anak Anda, akhirnya Anda melupakan impian Anda buyar, impian Anda hilang. Nah pertanyaannya, lebih banyak mana antara orang tua yang menyekolahkan anaknya atau misalkan anaknya yang menghajikan orang tua? Lebih banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya yang terbaik. Akhirnya kita menyekolahkan anak juga, dan kemudian lahir lagi dan lain sebagainya. Dan ini terus menerus terjadi di kehidupan kita. Nah apakah Anda ingin benar-benar serius ingin mewujudkan impian orang tua Anda? Kalau misalkan Anda ingin benar-benar serius, kalau misalkan tadi bicara impian, sangat sulit sekali untuk kita mewujudkan impian kita kalau misalkan kita hanya mengikuti hal yang sudah lumrah, hal yang sudah terjadi saat ini ya, udah terjadi terbiasa. Lulus sekolah, kerja sekian puluh tahun, bahkan mungkin kita lihat yang kerja lama mungkin belum bisa mewujudkan impiannya. Pesan guru saya,
ketika Anda kerja atau misalkan Anda bisnis ya, atau misalkan bisnis, lihatlah orang yang sudah dulu melakukan itu. Misalkan kita kerja sebagai misalkan pegawai Alfa. Nah, kita lihat 5 orang yang sudah bekerja 5 tahun di perusahaan tersebut ya. Nah, kalau misalkan kehidupannya biasa saja, mungkin itulah masa depan kita. Masa depan kita. Nah, kita lihat anak-anak di Eco Racing ya, orang-orang yang benar-benar serius jalankan Eco Racing ya. Mungkin kalau misalkan Anda melihat saya sendiri sebagai contoh, saya alhamdulillah 1 tahun total yang saya dapatkan 3,6 miliar ya, 3,6 miliar. Nah, inilah masa depan Anda jika Anda benar-benar serius jalankan bisnis Eco Racing. Setidaknya setengahnya lah yang Anda dapatkan kalau misalkan Anda serius. Setidaknya kalau misalkan nggak setengahnya, seperempatnya lah kalau misalkan Anda benar-benar serius. Nah, terus balik lagi ke penolakan ya, istilahnya penolakan orang-orang yang tidak ingin bergabung dengan bisnis ini. Yang pertama, tidak punya modal. Saya rasa kalau misalkan tidak punya modal, ini adalah hal yang mustahil. Kenapa? Kalau misalkan contoh kita istilahnya sekolah pun ini biaya berapa ya? Kita sekolah ini perlu biaya berapa? Orang tua kita mengeluarkan biaya berapa? Unlimited, betul? Ya, istilahnya nggak tahu ya berapa saking banyaknya, belum lagi makan dan lain sebagainya. Apakah ini modal? Ini modal orang tua Anda untuk bisa memberhasilkan Anda untuk masa depan Anda supaya lebih cerah, gitu ya. Atau misalkan Anda ketika ingin gaji 5 juta per bulan, ini apakah bukan modal? Ketika kita pertama berjuang, kita perlu istilahnya interview dulu. Kita istilahnya perlu ongkos bensin dulu. Ongkos bensin. Terus kemudian kita perlu istilahnya kontrakan, biaya kontrakan. Kan kalau misalkan gaji 5 juta nggak mungkin di kampung ya, betul ya. Kalau gaji 5 juta kebanyakan di perkotaan, kota-kota besar seperti Karawang dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Anda harus hijrah dari kota Anda. Itu artinya apa? Anda perlu ongkos dan perlu kontrakan. Belum lagi biaya makan dan lain-lain. Nah, apakah ini bukan modal? Ini modal juga. Terus kemudian kalau misalkan bicara modal, berarti bicara pengeluaran juga. Pengeluarannya, modal ini adalah pengeluaran awal ya, pengeluaran awal. Nah, itu artinya apa? Kalau misalkan bicara pengeluaran, kita udah terbiasa mengeluarkan uang. Contoh misalkan Anda suka rokok. Untuk rokok Anda sehari berapa bungkus? Misalkan contoh 1 bungkus. Nah, harga rokok berapa? Misalkan contoh 20.000. Berarti kalau misalkan dikali 1 bulan, Anda mengeluarkan untuk rokok saja 600.000. Belum bicara kopi, belum bicara makan, belum bicara aksesoris. Ya, aksesoris, belum bicara lain-lain. Handphone aja mungkin handphone Anda harga lebih dari modal yang akan dikeluarkan di bisnis ini, mungkin 2 juta lebih. Nah, pertanyaannya apakah masih bilang nggak ada modal? Masih bilang nggak ada modal? Nggak mungkin kalau misalkan nggak ada modal. Ketika Anda benar-benar serius, yang 5 juta per bulan aja kita benar-benar perjuangkan, dan kita perlu sekolah yang lumayan lama, 16 tahun. Terus kemudian di sini Anda belajarnya langsung praktek di kehidupan, langsung presentasi, langsung memahami. Mungkin Anda belajar 1 tahun, di tahun kedua Anda udah sukses, udah punya penghasilan puluhan juta tiap bulan. Contoh lah, misalkan saya pribadi hanya dalam waktu 1 tahun, saat ini udah 70 juta per bulan. Misalkan contoh Anda nggak 70 juta per bulan, 50 juta per bulan, dan itu pun 2 tahun. 2 tahun. Pertanyaannya, ketika di luar sana Anda mengejar 5 juta per bulan, terus kemudian Anda bisa 10 kali lipat di sini hanya dalam waktu 2 tahun. Kenapa Anda nggak perjuangkan? Ya, 10 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, itu artinya apa? Kalau 10 kali lipat berarti perlu waktu, kalau di luar sana berarti 10 tahun ya perbedaannya. Karena 10 kali lipat 10 tahun, kita cukup 1 tahun, seperti itu. Jadi 1 bulan kita di sini sama dengan 10 bulan di luar sana. Nah, kalau misalkan masih bicara modal, nggak punya modal mas, nggak punya modal. Ini modal sekali loh, sekali, dan kita juga dapat produk yang mungkin bisa kita jual, dan sehingga modal itu bisa tertutupi. Dan ini nggak ada risiko dan lain sebagainya. Masih bicara nggak punya modal. Nah, ini kita bahas, tapi kita bahas tentang benar-benar
kehidupannya. Kita buka paradigma teman-teman kita, orang yang menolak bisnis ini, sehingga mereka terbuka kalau misalkan mereka bilang tidak punya modal. Terus kemudian bicara tidak punya waktu. Saya sangat sibuk mas, saya lagi sibuk skripsi, saya misalkan lagi sibuk sekolah, saya lagi sibuk misalkan kerja saya dari pagi sampai malam dan lain sebagainya. Pertanyaannya, yang mungkin gaji 5 juta per bulan aja kita perjuangkan habis-habisan ya. Terus kemudian 50 juta per bulan, masa iya sih kita nggak mau perjuangkan? Minimal kita misalkan punya penghasilan 1 juta per hari ketika benar-benar serius jalani bisnis ini, masa sih nggak bisa kita luangkan waktu? Itu enggak. Bicaranya bukan tidak punya waktu, tidak ada waktu. Bicaranya bukan sibuk, tapi bicaranya apakah Anda mau meluangkan waktu untuk hidup yang lebih baik, untuk bisa mewujudkan impian Anda, untuk bisa mewujudkan impian orang tua Anda. Apakah Anda serius ingin mewujudkan impian orang tua ya, ingin istilahnya mengajikan dan lain sebagainya? Balik lagi ke situ. Terus kemudian ini bukan bidang saya ya, bukan bidangnya. Nah, saya pribadi pun sama, bukan bidang saya ya. Network marketing bukan bidang saya, marketing bukan bidang saya, karena saya hanya lulusan SMK dan itu pun jurusan komputer. Dan masa lalu saya pun ketika masih sekolah waktu itu masih pemalu, pendiam dan lain sebagainya. Kalau bicara bakat ngomong, nggak ada bakat ngomong. Nah, untuk sukses itu bukan melihat latar belakang, bukan melihat bidang-bidangan, tapi kita bicara impian, bukan bidang-bidangan, tapi kita bicara impian. Maukah Anda mewujudkan impian orang tua Anda? Maukah Anda memiliki penghasilan yang fantastis atau tidak? Terus kemudian saya izin dulu orang tua mas, saya izin suami, saya izin istri, saya izin ke pacar. Nah, pertanyaannya, suami Anda, istri Anda, pacar Anda, orang tua Anda sudah paham seperti yang Anda pahami ketika udah dijelaskan bisnis ini? Belum ya. Itu artinya apa? Diibaratkan Anda ingin istilahnya belajar buat tahu, tapi Anda diskusi ke orang yang istilahnya buat tempe, yang nggak nyambung gitu, jaka sembung gitu. Nah, kalau misalkan pengen istilahnya izin ke orang tua dan lain sebagainya, kasih pemahaman yang sama seperti Anda ketika dijelaskan. Mungkin Anda belum bisa menjelaskan, untuk itu ada YouTube, ada Google dan lain sebagainya. Untuk itu ada upline Anda yang menjelaskan, ya minta bantuan ke upline Anda untuk menjelaskan dan lain sebagainya ya. Terus kemudian saya gengsi. Nah, kalau misalkan saya gengsi, untuk sukses itu, kalau misalkan Anda benar-benar ingin sukses, ya jangan gengsi, karena gengsi tidak akan merubah hidup Anda menjadi sukses. Karena gengsi tidak akan merubah kehidupan Anda bisa mewujudkan impian gitu. Karena istilahnya kalau Anda ingin sukses, berarti Anda harus hilangkan gengsi. Dengan hidup sukses, hidup Anda akan lebih bergengsi ya. Terus kemudian saya nggak yakin, ingat ya, untuk sukses itu perlu keyakinan. Ketika Anda sendiri nggak yakin untuk sukses, gimana Allah akan merubah kehidupan kita? Karena Allah tidak akan merubah kehidupan suatu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya. Jadi minimal kita yakin dulu. Kalau misalkan Anda sendiri nggak yakin, ya gimana mau sukses gitu. Kita modal utama ya yakin ya. Yakin mau sukses nggak? Jadi bicaranya bukan yakin nggak yakin, mau sukses nggak. Kalau misalkan mau sukses, berarti Anda harus yakin. Dari keyakinan inilah insya Allah Anda bisa menuju sukses. Karena mindset is doa dan keyakinan juga doa ya. Nah, insya Allah kalau misalkan teman-teman semua paham ini, ya insya Allah semua bisa dan bisa menjelaskan ke yang lain bisa lebih baik lagi. Yang terpenting adalah kita pelajari ilmu kehidupan, di mana fakta kehidupan saat ini seperti apa dan lain sebagainya. Dan saya juga udah bahas. Terus kemudian bahas juga duplikasi 2 ya, duplikasi 2. Setelah Anda menjelaskan tentang ilmu kehidupan, duplikasi 2 ketika Anda mau jalankan bisnis ini secara serius ya, MC kuadrat. Enaknya menjalankan e-coursing itu cukup 2. Tinggal Anda pelajari di YouTube saya sudah jelaskan. Nah, dimana dengan duplikasi 2 aja 1 tahun Anda sudah dapat 1,65 M dari segi reward. Belum komisi Anda sekitar 34 juta per bulan. Itu cuma mengajak 2 aja ya, duplikasi 2 per bulan. Masa iya sih nggak bisa ngajak 2? Oke lah, kalau misalkan nggak bisa sebulan sekali duplikasi, misalkan duplikasinya 2 bulan sekali, 2 bulan pertama Anda mengajak 2 dan melakukan EMC kuadrat menduplikasikan, berarti hanya dalam waktu 2 tahun Anda mendapatkan 1,6 M ya. Nah, kalau misalkan selambat-lambatnya, oke lah 3 bulan, masa 3 bulan nggak bisa ngajak 2? Berarti kalau misalkan 3 bulan dan terduplikasi 3 bulan sekali, masing-masing ngajak 2, itu artinya apa? Dalam waktu 3 tahun Anda mendapatkan 1,6 M, belum lagi penghasilan ya.
Oke, terus kemudian kalau misalkan saya tanya, jika Anda kerja ya, kerja terus kemudian Anda kerja di saya lah, saya anggap Anda kerja di saya, terus kemudian dalam waktu 1 tahun saya nggak gaji Anda, kira-kira mau nggak? Saya nggak gaji. Ya nggak mau lah mas, masa kerja nggak digaji, betul nggak? Atau misalkan 2 tahun Anda kerja di saya nggak gaji, mau nggak? Nggak mau. Oke, misalkan 3 tahun Anda kerja di saya nggak gaji, mau nggak? Nggak mau. Tapi misalkan di bulan ke, istilahnya 3 tahun menuju ke 4 tahun, berarti di awal bulan 4 tahun, awal bulan di keempat tahun ya, awal bulan di tahun keempat, Anda sudah memiliki penghasilan puluhan juta ya. Terus kemudian Anda sudah mendapatkan motor, mobil ya, mobil 150 juta dan mobil 500 juta serta rumah 1 miliar. Kira-kira Anda mau atau tidak? Kalau kayak gitu saya mau mas, betul ya. Nah kalau misalkan Anda serius jalankan bisnis ini Anda bisa dapatkan ya, Anda dapatkan. Jadi Anda jangan lihat hasil saat ini. Anda saat ini mungkin sabar kerja puluhan tahun untuk mewujudkan impian orang lain. Nah, kenapa Anda tidak sabar ketika berbisnis untuk mewujudkan impian Anda? Oke, salam sukses luar biasa dari saya. Saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team.